di tahun 2025 itu sama konsepnya di tahun 2024, sehingga terjadi keseragaman. Gedung A dan B rawat jalan sudah selesai dilakukan renovasi, kemudian lantai 4 rawat inapnya juga sudah selesai dilakukan renovasi. Jadi saat ini di 2026 kami melakukan renovasi di lantai 5, kemudian lobi main hall, kalau kita mau ke rawat inap, lobi main hall itu kan kita renovasi sampai radiologi yang di belakang. Jadi kita tahun 2025 mempunyai konsep yaitu New Spirit, kemudian Motivation dan Innovation. Jadi tahun 2025 kita lebih optimis bahwa RSPP akan merebut lagi kejayaannya di tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau dulu kami menjadi dokter kepresidenan dan pusat rujukan, dan kami saat ini sedang membangun beberapa Center of Excellence. Jadi kita punya Oncology Center. Oncology Center itu kita fokuskan ke breast clinic dan audisi kemoterapi. Kemudian breast clinic, kami sudah punya radioterapi, kami punya mamografi untuk deteksi dini. Kita akan punya klinik namanya Genomic. Kalau untuk jantung, kita fokus ke heart failure clinic. Jumlah tingkat kunjungan pasien-pasien gagal jantung di Jakarta, terutama di RSPP itu lumayan tinggi. Kemudian center gagal jantung itu di Indonesia sangat jarang. Jadi kalau misalnya RSPP, kita bisa menjadi leader untuk menangani gagal jantung terintegrasi di RSPP. Selain ada Center of Excellence yang 3 tadi yang sedang kita persiapkan, kami mempunyai namanya Wellness Center. Nah, di lantai 11 itu Januari ini kita sudah ada klinik stem cell. Klinik stem cell, jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua, kita ada klinik kecantikan, gitu. Klinik kecantikan itu bekerja sama dengan Ken Beauty Clinic itu dengan Dr. Vivi. Jadi ini klinik kecantikan benar-benar klinik untuk kecantikan seperti facial, dermabrasi, kemudian tindakan-tindakan yang sekarang filler itu lengkap. Ada 3 poli di situ. Kemudian ada juga untuk mengecilkan perut. Kemudian ada namanya Slimming Center di situ. Jadi untuk menurunkan berat badan, di situ ada dokter akupuntur. Kemudian ada dokter gizi. Nah, satu lagi dokter psikiatri untuk hipnoterapinya. Di bawahnya ada medical check up. Jadi kalau misalnya butuh konsultasi dari medical check up, tinggal naik langsung ke atas. Kemudian di atas itu ada klinik OHIH juga di Geraha 11 untuk konsultasi pasien-pasien dari hasil MCU disesuaikan dengan derajat kesehatan. Pada saat BPJS itu mulai digulirkan tahun 2014, itu RSPP termasuk rumah sakit BUMN lainnya itu menjadi salah satu support sistemnya untuk pelaksanaan JKN. Jadi kita khususkan di gedung K di lantai 1 itu adalah poli JKN, poli BPJS. Kemudian di tahun 2025 ini di lantai 2 kita laksanakan pembangunan renovasi untuk rawat inap BPJS dengan standar KRIS ya. Satu kamar itu untuk 4 pasien dengan ketentuan tersendiri itu kita siapkan di lantai 2 gedung K. Jadi memang nanti BPJS itu terintegrasi di lantai bawah itu adalah rawat jalannya, di lantai 2 itu rawat inapnya. Dan itu bisa terconnecting dengan Skybridge kita jika memerlukan tindakan-tindakan seperti OK, kemudian ICU. Jadi itu salah satu support RSPP untuk program pemerintah berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Satu, kita selalu mengembangkan potensi-potensi, kemudian memaksimalkan alat-alat yang ada, kemudian meningkatkan kapabilitas dari pekerja-pekerja baik dokter spesialis, dokter umum, perawat itu selalu terupdate ya, baik secara skillnya, secara keilmuannya. Untuk pelaksanaan operasionalnya seperti mesin anestesi kita sudah yang tidak mengandung bahan berbahaya. Itu salah satu yang kita upayakan. Yang kedua, kita berusaha juga banyak menyediakan lahan hijau untuk kegiatan operasional. Ada beberapa sudah menggunakan gas gitu dan bekerja sama dengan Pertamina juga. Kemudian terakhir adalah kita mendukung program pemanfaatan limbah gitu. Jadi kalau misalnya limbah rumah sakit, kalau limbah domestik otomatis kita sudah ada
bekerja sama untuk daur ulang gitu. Kemudian kalau limbah medis kita sudah bekerja sama dengan beberapa pihak sehingga limbah medis kita aman. Kami salah satu tempat sentra pengumpul ya dari Pertamina itu dalam satu hari produksi minyak goreng jelantah yang dihasilkan RSPP kurang lebih 200 ml sehingga dapat dimanfaatkan untuk Pertamina yang mencoba membuat energi yang terbarukan. Kami berharap dengan fasilitas, sarana, dan kelengkapan pemeriksaan penunjang yang kami punya dengan ketersediaan dokter spesialis maupun subspesialis di RSPP, kami menjadi salah satu pusat rujukan, menjadi salah satu rumah sakit pilihan untuk seluruh masyarakat di Jakarta khususnya maupun di Indonesia untuk rujukannya untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari rumah sakit kami. Dan kami saat ini mencoba mengembangkan diri, sedang membentuk suatu layanan-layanan unggulan yang membantu masyarakat itu tidak hanya ke sentra-sentra rujukan nasional, tapi itu semua bisa kita bantu dengan RSPP mempunyai rujukan yang setara ya, sarana prasarana setara dengan pusat-pusat rujukan nasional.